Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wa salawatu rabbina wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang tak pilih kasih, tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terhitung, tak terhingga. Sehingga dengan nikmat tersebut Allah masih menyempatkan kita untuk bisa bersama-sama menghirup udara yang segar pada pagi yang cerah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita, suri tauladan kita, Al-Mustafa Khatamul Anbiya, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah diutuskan ke permukaan bumi ini hanya untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia. Ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Al-Imran ayat 185. Ikhwani fillah, keyakinan orang beriman akan adanya kehidupan setelah kematian menyebabkan dirinya selalu berada dalam mode standby dalam menghadapi kematian. Ia memandang kematian itu sebagai suatu keniscayaan, tidak seperti orang-orang kafir yang selalu saja berusaha untuk menghindar dari kematian. Orang beriman sangat dipengaruhi oleh pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, banyak-banyaklah mengingat penghapus kenikmatan, yakni kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Ikhwani fillah, a'azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Pantas bila mana Ali radhiyallahu anhu pula yang berkata, dunia pergi menjauh dan akhirat pun datang mendekat. Maka dari itu, jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan menjadi budak-budak dunia. Sekarang waktunya untuk beramal dan tidak ada penghisaban. Sedangkan besok waktunya untuk penghisaban dan tidak ada lagi orang yang beramal. Bagaimanakah kematian orang beriman? Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang beriman meninggal dengan keningnya yang penuh keringat. Hadis riwayat Ahmad. Ambillah keteladanan dari kematian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia ditikam oleh salah seorang yang tidak pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala walau hanya sekali. Saat Umar radhiyallahu anhu ditikam, Umar pun terjatuh, tersungkur tak berdaya dengan bersimbah darah. Dalam keadaan seperti ini, ia tidak ingat istri, ia tidak ingat anak, harta, keluarga, sanak saudara maupun kekuasaannya. Yang ia ingat hanyalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah hasbunallah wa ni'mal wakil. Setelah itu, ia pun bertanya kepada sahabatnya, ya ikhwani, wahai sahabatku, siapakah yang telah menikamku? Sahabatnya pun menjawab, ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, engkau telah ditikam oleh Abu Lu'lu'a al-Majusi. Setelah itu, Umar radhiyallahu anhu lalu berkata, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuatku terbunuh di tangan orang yang tidak pernah bersujud kepadanya walau hanya sekali. Setelah 3 hari, Umar pun mati syahid di pembaringannya sendiri. Ikhwani fillah, a'azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakaratul maut, beliau mengambil secarik kain lalu menaruhnya di wajah beliau. Karena apa? Karena parahnya kondisi yang beliau hadapi saat itu. Lalu ia pun berdoa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sungguh kematian itu sangat pedih. Ya Allah, bantulah aku dalam menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut itu buatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwani fillah, a'azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Marilah saudaraku, kita mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian dengan segera bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat. Karena begitulah kematian orang-orang kafir.
suatu bentuk kematian yang diwarnai penyesalan yang sungguh-sungguh terlambat. Kematian itu milik semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari manusia, hewan, tumbuhan, bahkan bangsa malaikat dan bangsa syaitan saja akan merasakan apa yang namanya kematian. Kematian membuat hubungan antara orang-orang yang dicintai dan yang mencintai itu terpisahkan. Karena apa? Karena kematian seseorang harus meninggalkan harta benda yang begitu ia cintai, yang begitu ia banggakan dan begitu ia agungkan. Ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Marilah para saudara-saudaraku, kita mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian dengan segera bertaubat dan memohon rahmat dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terlambat. Mintalah agar hidayah itu segera datang, agar dosa-dosa kita agar segera terhapuskan, karena begitulah kematian. Kematian tak ada kata notifikasi. Sebagai akhir kata, hidayah itu mahal, tapi lebih mahal lagi jika kita beristiqomah dalam kebaikan. Berbuat baik itu sulit, tapi lebih sulit lagi jika kita bertahan dalam kebaikan. Maka tak selamanya dari mereka yang baik tampaknya akan berakhir dalam keadaan husnul khatimah, dan tak selamanya dari mereka yang buruk tampaknya akan berakhir dalam keadaan su'ul khatimah. Yumkin hadha minni sahih min Allah wa qata minni unzur ma qala wa la tanzur man qala fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.